Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna. Kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq, Allah yang menciptakan kita. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Wa huwa yuhyi wa yumit, dialah Allah yang menghidupkan dan yang akan mematikan kita. Mudah-mudahan karunia Allah yang diberikan kepada kita semua mampu kita wujudkan, kita aplikasikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa khabar awak saudara, sehat? Alhamdulillah, karunia Allah yang luar biasa kita rasakan pada pagi ini. Sempat awak sakit pawi aja pagi cakor nak pergi masjid boleh. Ketik yang sakit pawi lah, jangan stroke lah. Karunia Allah yang terasakan hari ini wajib kita syukuri. Dan salah satu bentuk syukur kita pada Allah pada pagi ini, kita mampu menguatkan hati dan jiwa kita serta raga kita untuk hadir salat subuh berjemaah pada subuh ini. Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi yang penuh makna ini, pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini, kita akan mengulas sedikit tentang dalil nakli Al-Quran dalam surah Ali Imran 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Allah katakan, dan sungguh akan kami penuhi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Apa sebab? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu punya hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu ada dua, yaitu ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Ayat kauniyah itu apa? Ayat kauniyah itu adalah ciptaan Allah yang terbentang luas. Kita manusia juga ayat Allah, perlu kita baca diri kita. Betapa banyak yang perlu kita berpikir tentang diri kita. Coba tengok alis mata kita. Sempurna sekali ciptaan Allah. Tanpa alis yang sedikit ini, sempat kita berkeringat, bapa luar masuk ke mata awak. Ya apa ya? Tidak ada satu pun ciptaan Allah yang sia-sia.
Belum lagi alam yang luas ini, yang terbentang luas. Perlu kita baca, perlu kita pahami, kita analisa. Maka tidak sedikit para ahli, para ilmuwan, mereka masuk Islam kenapa? Karena memahami ciptaan Allah. Karena semua kemampuan yang dimiliki sesungguhnya berasal dari Allah dan akan terbukti dengan ilmu manusia. Kemudian ayat kauliyah apa? Ayat yang kita baca. Qauli, perkataan. Yaitu Al-Quran, hadis. Itu ayat kauliyah. Perlu kita baca, kita pahami. Maka tadi Allah katakan, lahum qulubul la yafqahu nabiha. Mereka punya hati, tetapi mereka tidak pergunakan untuk memahami ayat Allah. Inilah calon pengisi neraka jahanam pada awal ayat tadi. Kemudian walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Ayat Allah yang terbentang, ayat Allah yang tertulis dalam Al-Quran tidak pernah dilihat oleh matanya. Matanya jauh dari melihat ayat-ayat Allah. Na'udzubillah. Mereka itu juga akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Setiap hari yang dibaca Quran, bukan Al-Quran. Al-Quran mah jauh. Al-Quran mah terpampang di meja koleksi, di lemari cantik. Kalau awak sodorkan pandai baca Quran kan? Alhamdulillah. Kalau namanya orang Pulau Limbiong, tidak ada yang tidak pandai baca Quran. Kalau orang dulu. Tapi kalau orang kini, wallahu a'lam bissawab. Karena anak-anak kini laman sekolah ada juga menggegek baca Quran. Ada juga tabat-tabata laman sekolah. Yang tamat mana boleh dulu ya. Baca Quran tak juga pandai boleh. Ada juga tapi tak sodor dah cik-ciknya. Tapi mungkin ada orang siko dah. Orang mana-mana kan. Orang siko merata-rata pandai. Kemudian yang ketiga, walahum azanal la yusma'una biha. Mereka itu punya telinga, punya pendengaran, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah jauh dari telinganya. Yang dokek kat telinga apa? Musik-musik, karaoke. Kalau nongol lagu dandut, langsung bergoyang langsung. Kalau nongol lagu pop, langsung menghayal langsung. Tapi ketika Al-Quran didongau, tidak tersentuh hati. Na'udzubillah. Padahal kalau kita mau mendengar Al-Quran itu dengan hati, maka akan menenangkan jiwa. Bapak Ibu hadirin jemaah subuh yang dirahmati Allah.
dalam ujung ayat itu. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu sama saja dengan binatang, bahkan lebih sesat lagi. Ini perkataan Allah. Kalau orang ini tidak peduli dengan ayat-ayat Allah, tidak mau memahami, tidak mau melihat, tidak mau mendengar, mereka sama saja dengan binatang, bahkan lebih. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Sibuk dek du. Mabuk dek du. Gila dek du. Na'udzubillah. Jangan awak tak masuk kategori yang macam itu. Orang yang lalai. Sehingga Al-Quran jauh dari dia. Masjid jauh dari dia. Tidak tergerak hatinya untuk membaca Al-Quran. Tidak tergerak hatinya untuk mendengarkan Al-Quran. Tidak tergerak hatinya untuk memahami Al-Quran. Sehingga menyebabkan hati menjadi mati. Sehingga muncul penyakit namanya hubud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut akan mati. Orang cinta dunia kau takut dia mati ke? Apalah sana? Ulun cukup amal le. Apalah sana? Allah ada kendi boleh. Ni gila sibuk. Kemudian dalam ayat lain Allah katakan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah telah melahirkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tidak membawa apa-apa. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Lalu Allah bekali dijadikannya. Allah beri apa? Allah beri telinga. Allah beri penglihatan mata. Allah beri hati untuk memahami. Tapi kata Allah, Allah sudah ponis qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kalian pandai bersyukur. Iya tia. Iya. Itu Allah katakan tidak banyak orang pandai bersyukur. Kalau orang pandai bersyukur yang tadi, dia mau memahami ayat-ayat Allah. Dia mau melihat ayat-ayat Allah, mau mendengar ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mau, bukan orang yang tidak mau. Sehingga termasuk kita orang-orang yang pandai bersyukur dengan nikmat Allah. Demikianlah kajian subuh kita. Pasti ada salah, ada janggal, ada khilaf. Itu karena kebodohan saya sendiri. Kalau ada benarnya, tentunya itu adalah petunjuk Allah, hidayah Allah. Demikian, perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.